Semoga setiap sholawat yang kita ucapkan menjadi penerang hati dan pembuka keberkahan. Jangan lupa dukung terus channel Maya Story dengan cara subscribe, like, dan bagikan, agar kisah-kisah penuh hikmah ini terus hidup dan menginspirasi banyak orang. Namaku Nur, seorang gadis sederhana dari sebuah desa kecil di Jawa Timur. Sejak kecil aku terbiasa hidup dalam kesederhanaan. Ayahku seorang buruh tani, sementara ibuku hanya menjual gorengan di depan rumah. Hidup kami tak pernah berkecukupan, tapi kami selalu berusaha bersyukur. Setiap pagi, aku melihat wajah ibu yang lelah, namun tetap tersenyum saat menyiapkan sarapan untuk kami. Disitulah aku sering berjanji dalam hati, suatu hari nanti aku akan membuat beliau berhenti bekerja dan menikmati hari tuanya dengan tenang. Tapi kehidupan tidak semudah yang aku bayangkan. Saat ayah jatuh sakit dan tak bisa lagi bekerja di sawah, beban keluarga sepenuhnya jatuh di pundak ibu dan aku. Aku sempat bekerja di pabrik, tapi gajinya tak cukup untuk membiayai sekolah adik-adikku. Hingga suatu hari, aku mendengar kabar dari tetangga bahwa ada agen yang membuka lowongan kerja untuk pembantu rumah tangga di Arab Saudi. Gajinya besar, katanya. Lebih dari cukup untuk membayar utang dan biaya sekolah. Hati kecilku bimbang, tapi ketika kulihat ibu menahan batuknya di sudut dapur, aku tahu aku harus berangkat. Malam sebelum keberangkatan, suasana rumah begitu hening. Ibu memelukku lama, matanya basah. Nak, dimanapun kamu berada, jangan lupa sholat, jangan lupa zikir, dan selalu minta perlindungan dari Allah, ucapnya dengan suara gemetar. Aku mengangguk, menahan air mata yang hampir tumpah. Dalam hati aku hanya bisa berdoa agar Allah menjaga langkahku di negeri orang. Pagi harinya aku berangkat ke Jakarta untuk mengikuti pelatihan sebelum diterbangkan. Di asrama, banyak perempuan seusiaku, bahkan ada yang lebih muda. Mereka semua punya alasan yang sama, ingin memperbaiki nasib keluarga. Ada yang ingin membangun rumah, ada yang ingin menyekolahkan anak, dan ada yang kabur dari pernikahan yang tak bahagia. Kami tertawa bersama, saling menguatkan, tapi di balik tawa itu tersimpan rasa takut yang sama. Bagaimana kalau majikan kami nanti jahat? Hari keberangkatan tiba. Aku masih ingat betapa dinginnya Bandara Soekarno-Hatta pagi itu. Suara panggilan penerbangan membuat jantungku berdegup lebih cepat. Saat pesawat mulai mengudara, aku menatap langit, berbisik lirih, "Ya Allah, lindungi aku." Air mata jatuh perlahan, tapi aku tak ingin orang lain melihat. Aku ingin terlihat kuat, meski hatiku sebenarnya bergetar. Perjalanan panjang itu seakan tak berakhir. Ketika akhirnya pesawat mendarat di Riyadh, panasnya udara langsung menyambut wajahku. Begitu turun dari pesawat, aku merasa seperti berada di dunia lain, semua serba asing, bahasa yang tak ku mengerti, wajah-wajah yang berbeda warna kulit dan pakaian panjang menjuntai. Tapi di balik rasa gugup itu, ada secercah semangat baru, inilah awal dari perjuanganku. Di bandara, seorang pria dari agensi menjemput kami. Ia membawa kami ke tempat penampungan sementara sebelum diserahkan ke majikan masing-masing. Aku berusaha tersenyum meski tubuhku lelah. Di malam pertama di Riyadh, aku tak bisa tidur. Aku menatap langit-langit kamar yang putih, teringat ibu di rumah. Aku rindu suara adzan dari masjid kecil di desa, aku rindu bau tanah sawah sehabis hujan. Dalam diam aku menengadahkan tangan, memohon agar Allah selalu menguatkanku. Beberapa hari kemudian, namaku dipanggil. Aku akan bekerja di rumah keluarga besar di pinggiran kota Riyadh. Majikanku bernama Tuan Ahmad, seorang pria paruh baya yang dikenal baik dan dermawan, serta istrinya Nyonya Zahra, wanita cantik yang anggun tapi berwibawa. Saat pertama kali tiba di rumah itu, aku tertegun, rumahnya megah, lantainya marmer, lampunya berkilau seperti istana. Aku merasa begitu kecil di tengah kemewahan itu. Tapi dalam hati, aku berjanji, aku akan bekerja sebaik mungkin. Malam itu, ketika semua orang telah tidur, aku duduk di sudut kamar kecilku.
kupandangi foto ibu yang kusimpan di dompet. Aku membisikkan doa dalam hati, "Ya Allah, berikan aku kekuatan, jangan biarkan aku menyerah." Lalu aku tersenyum kecil, mencoba menenangkan diri. Aku tidak tahu, perjalanan hidupku di rumah itu akan membawa kisah yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Kisah yang akan menguji antara cinta, takdir, dan ketulusan seorang perempuan biasa seperti diriku. Hari pertama aku bekerja di rumah besar itu, semuanya terasa menegangkan. Dari dapur yang luas, suara langkah kaki bergema seperti gema di masjid. Aku mengenakan seragam panjang warna krem yang disediakan Nyonya Zahra. Ia memperhatikanku dari kepala hingga kaki, lalu tersenyum tipis sambil berkata dengan bahasa Arab yang terbatak ku terjemahkan, "Kerjalah baik-baik, dan jangan membuat masalah." Suaranya lembut, tapi di matanya ada ketegasan yang membuatku menunduk hormat. Tuan Ahmad, suaminya, berbeda. Ia pria berwajah tenang dengan sorot mata teduh. Saat pertama kali menemuiku, ia hanya berkata pelan, "Selamat datang, Nur." Ada sesuatu dalam cara ia menyapaku yang membuatku merasa sedikit aman, meski aku tahu batas antara majikan dan pembantu tidak boleh dilanggar. Sejak hari itu, hidupku berubah menjadi rutinitas yang melelahkan. Bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan, membersihkan seluruh rumah, dan mencuci pakaian hingga larut malam. Namun anehnya, aku tidak merasa sengsara. Ada perasaan puas setiap kali melihat hasil kerjaku rapi dan bersih. Di sela-sela waktu istirahat, aku suka berdiri di balkon belakang, memandang langit Riyadh yang kadang berubah jingga di sore hari. Dalam diam aku mengucap doa, "Ya Allah, semoga kerja keras ini menjadi keberkahan untuk keluargaku di rumah." Setiap kali bayangan wajah ibuku terlintas, semangatku seakan pulih kembali. Hari-hariku berjalan tanpa masalah sampai suatu sore, ketika Zahra mengajakku duduk di ruang tamu. Wajahnya tampak lelah, tapi tetap anggun. Ia bertanya dengan suara pelan, "Apakah kau punya keluarga di Indonesia, Nur?" Aku mengangguk dan menjawab dengan sopan, "Iya, Nyonya. Ibu saya sudah tua dan sering sakit." Zahra hanya terdiam sebentar, lalu berkata, "Semoga Allah menjaga ibumu. Jika kau bekerja dengan baik, aku akan memberimu tambahan gaji." Aku menunduk, hatiku hangat mendengarnya. Dalam hati, aku bersyukur pada Allah karena majikanku tampak baik. Aku merasa doa-doaku dijawab. Tapi aku tidak tahu, kebaikan itu perlahan akan berubah menjadi ujian. Beberapa minggu kemudian, aku mulai memahami kebiasaan mereka. Zahra adalah wanita sibuk. Ia sering keluar rumah menghadiri pertemuan keluarga atau acara sosial. Sementara Tuan Ahmad lebih banyak di rumah, bekerja dari ruang kantornya. Ia jarang berbicara, tapi selalu bersikap sopan padaku. Kadang saat aku mengantar teh atau makanan, ia bertanya singkat, "Sudah terbiasa dengan pekerjaanmu? Atau, apakah kamu lelah?" Pertanyaan-pertanyaan sederhana, tapi entah mengapa terasa begitu tulus. Sampai suatu sore, hujan turun deras di luar rumah, jarang sekali terjadi di Riyadh. Aku sedang mengepel lantai saat lampu tiba-tiba padam. Gelap. Aku panik dan tanpa sengaja menjatuhkan teko kaca hingga pecah. Suaranya keras dan memecah keheningan. Zahra yang baru pulang langsung berteriak dari tangga, "Apa yang kau lakukan, Nur?" Suaranya menusuk telinga, matanya tajam. Aku gemetar, menunduk dan mencoba menjelaskan, tapi air mataku malah jatuh lebih dulu. Tuan Ahmad datang dari arah belakang, mencoba menenangkan. "Zahra, sudah, jangan marah. Itu hanya kecelakaan." Tapi Zahra tak berhenti membentakku. Aku menunduk dalam-dalam, merasa begitu kecil. Malam itu aku menangis di kamar, merasa bersalah sekaligus takut. Aku memejamkan mata, mengulang-ulang doa, memohon agar Allah meneguhkan hatiku. Sejak kejadian itu, suasana rumah berubah. Zahra mulai dingin padaku, sementara Tuan Ahmad diam-diam menunjukkan perhatian kecil.
Ia pernah menaruh segelas susu di dekat pintu kamarku dan meninggalkan pesan singkat di secari kertas. Jangan takut, kamu bekerja dengan baik. Aku membaca tulisan itu dengan tangan bergetar. Ada sesuatu dalam pesan itu yang membuat dadaku sesak, bukan karena takut, tapi karena ada kehangatan yang tidak semestinya hadir. Aku tahu, seorang pembantu tidak boleh merasa terlalu dekat dengan majikannya. Tapi entah kenapa, sejak malam itu, setiap kali mendengar langkah Tuan Ahmad dari kejauhan, hatiku berdebar. Aku mencoba mengabaikan perasaan itu, memusatkan diri pada pekerjaanku. Namun di dalam hati, aku tahu, ini adalah awal dari sesuatu yang rumit. Dan tanpa kusadari, benih kecil dari perhatian itu akan tumbuh menjadi perasaan yang kelak mengubah seluruh hidupku. Hari-hariku di rumah besar itu berjalan semakin cepat, seperti angin yang membawa cerita tanpa arah. Aku mulai terbiasa dengan pekerjaan yang tak pernah habis, dengan suara langkah Zahra yang bergaung di lantai marmer, dan dengan tatapan Tuan Ahmad yang perlahan menjadi bagian dari keseharianku. Aku tak tahu sejak kapan perasaan tenang itu muncul setiap kali melihatnya. Mungkin saat ia menegurku dengan lembut, atau ketika ia tersenyum sambil berkata, "Terima kasih, Nur. Kamu sudah bekerja keras hari ini." Kalimat sederhana, tapi bagiku terasa seperti pelukan bagi hati yang kesepian. Suatu malam aku jatuh sakit. Tubuhku menggigil, kepala terasa berat, dan pandanganku berkunang. Aku mencoba bertahan, tapi akhirnya tubuhku ambruk di dapur. Ketika sadar, aku sudah terbaring di kamarku, dan di sampingku duduk Tuan Ahmad. Tangannya menggenggam gelas berisi air hangat, wajahnya tampak cemas. "Kamu harus beristirahat, Nur," katanya pelan. Aku menatapnya, lalu berusaha bangun, tapi ia menahan bahuku dengan lembut. "Jangan memaksakan diri." Malam itu ia sendiri yang memanggil dokter. Setelah diperiksa, aku diberi obat dan disarankan istirahat beberapa hari. Ketika dokter pergi, Tuan Ahmad masih duduk di kursi dekat pintu. Ia menatapku lama, lalu berkata lirih, "Aku tahu hidupmu tidak mudah. Semoga Allah memberikanmu kekuatan." Aku hanya bisa menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Dalam hatiku aku berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan aku salah langkah. Jauhkan hatiku dari rasa yang tidak seharusnya." Beberapa hari kemudian, kesehatanku membaik. Namun, ada sesuatu yang berubah. Tuan Ahmad menjadi lebih sering berbicara padaku. Kadang ia menanyakan kabar ibuku, atau sekadar mengajak bicara di taman belakang saat Zahra sedang keluar. Awalnya aku merasa canggung, tapi perlahan, obrolan itu menjadi hal yang kutunggu. Kami berbicara tentang kehidupan, tentang sabar, tentang takdir. Ia bercerita bagaimana istrinya dulu sangat keras karena terbiasa hidup dalam keluarga terpandang, dan bagaimana ia sering merasa kesepian meski rumahnya penuh kemewahan. Aku hanya diam, mendengarkan dengan penuh hormat, namun di hatiku mulai tumbuh rasa iba, dan di balik iba itu, ada sesuatu yang lebih dalam. Suatu sore, aku sedang menyiram bunga di taman ketika Tuan Ahmad datang membawa teh. Ia menaruhnya di meja kecil, lalu berkata, "Aku jarang melihat orang sekuat kamu. Kamu selalu tersenyum walau hidupmu berat." Aku menatap tanah, tak berani membalas pandangannya. "Saya hanya berusaha sabar, Tuan. Karena saya yakin Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan." Tuan Ahmad tersenyum. "Kamu mengingatkanku pada ibuku. Ia juga selalu berkata begitu." Ada keheningan di antara kami. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma bunga melati. Aku ingin pergi, tapi langkahku seolah berat. Saat itu aku sadar, perasaan ini mulai salah arah. Namun semakin aku mencoba menjauh, semakin kuat pula getaran itu menahan langkahku. Beberapa hari kemudian, Zahra mulai curiga. Ia memperhatikan cara Tuan Ahmad berbicara padaku. Tatapan matanya padaku kini tidak lagi hangat seperti dulu, melainkan dingin dan tajam. Aku sering merasa diawasi.
Kadang saat aku membersihkan meja makan, Zahra duduk di kursi sambil menatap tanpa bicara, membuatku gugup dan salah tingkah. Aku tak pernah berniat merebut kebahagiaan orang lain, tapi semua mulai terasa seperti jebakan yang tidak bisa kuhindari. Malam itu, aku kembali menangis di kamar kecilku. Aku berlutut, menengadahkan tangan, berdoa dengan suara serak, "Ya Allah, Engkau tahu isi hatiku. Aku tak pernah meminta cinta ini tumbuh. Aku hanya ingin bekerja dan membahagiakan ibuku. Tapi mengapa Engkau membuatku merasa begini?" Air mataku jatuh satu persatu, menetes di lantai dingin. Aku merasa berdosa, namun juga tak kuasa melawan rasa yang semakin kuat. Aku tahu, jalan yang kutapaki kini sudah berbeda. Perasaan ini bisa menghancurkan segalanya, tapi di sisi lain, ada bagian kecil dalam diriku yang ingin percaya bahwa mungkin ini bukan sekadar kesalahan. Mungkin ini cara Allah menguji hatiku. Apakah aku mampu menjaga kehormatan dan keikhlasan meski dunia di sekitarku mulai bergetar? Dan malam itu, di bawah lampu temaram, aku sadar hidupku tidak akan sama lagi setelah ini. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas benang tipis. Di satu sisi aku berusaha bekerja seperti biasa, namun di sisi lain, setiap kali melihat Tuan Ahmad, hatiku bergetar tanpa bisa kutahan. Aku tahu, apa yang mulai tumbuh ini salah, tapi rasanya mustahil untuk menghapusnya. Aku berusaha menjaga jarak, namun justru semakin sering ia mencari kesempatan untuk berbicara. Entah menanyakan pekerjaan, atau sekadar bertanya, "Apakah kamu sudah makan, Nur?" Zahra semakin curiga. Tatapannya tajam setiap kali aku lewat di depannya. Ia tak lagi menyapaku dengan ramah, bahkan sering menemukan alasan untuk memarahiku. Kadang hanya karena segelas air yang terlalu dingin, atau debu tipis di meja ruang tamu. Aku menunduk dan menerima semuanya tanpa melawan. Tapi di dalam hati, ketakutan mulai tumbuh. Aku takut, bukan karena amarah Zahra, tapi karena rahasia yang mulai kusadari akan segera terbongkar. Suatu sore, Zahra pergi ke rumah keluarganya di kota lain selama beberapa hari. Rumah besar itu mendadak sunyi. Malamnya, aku sedang melipat pakaian di ruang belakang ketika Tuan Ahmad datang. Ia berdiri di pintu dengan wajah lelah, lalu duduk di kursi dekatku. "Nur," katanya pelan, "aku ingin bicara." Aku berhenti bekerja, menatapnya dengan gugup. Aku tahu ini tidak seharusnya, tapi aku tidak bisa menipu perasaanku. Aku menyayangimu. Aku membeku. Kata-kata itu menampar kesadaranku. Suara detak jam di dinding terdengar begitu keras. Aku ingin menjawab, tapi bibirku tak sanggup terbuka. "Tuan, tolong jangan bicara seperti itu," ujarku akhirnya dengan suara gemetar. "Saya hanya pembantu. Saya tidak pantas." Ia menggeleng pelan. "Kau bukan hanya pembantu, Nur. Kau perempuan baik, lembut, dan sabar. Aku tahu kau takut, tapi aku serius." Aku berdiri, mencoba menjauh. "Tuan, jangan buat saya berdosa. Saya datang ke sini hanya untuk bekerja. Saya mohon, jangan rusak semuanya." Tapi sebelum aku sempat melangkah pergi, Tuan Ahmad berdiri dan menahan langkahku dengan nada memohon. "Aku tidak ingin berbuat dosa, Nur. Aku ingin menikahimu secara siri. Aku akan bertanggung jawab." Dunia seolah berhenti berputar. Kata-kata itu berputar di kepalaku. Menikah siri? Aku nyaris tak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. "Tuan, ini gila," ucapku lirih. "Bagaimana dengan Nyonya Zahra? Bagaimana kalau dia tahu?" Ia menatapku dalam-dalam. "Aku akan menjelaskan padanya suatu hari nanti. Tapi sekarang, aku ingin kamu tahu kalau perasaanku tulus." Malam itu aku tidak tidur. Air mataku mengalir tanpa henti. Aku memikirkan ibuku, kampung halamanku,
dan semua pengorbanan yang kulakukan demi mereka. Aku menengadahkan tangan, berdoa, "Ya Allah, Engkau tahu isi hatiku. Aku takut. Aku tidak ingin menjadi perusak rumah tangga, tapi aku juga tidak mampu menolak rasa ini. Jika ini salah, maka tolong kuatkan aku untuk menolaknya. Jika ini jalan takdir, maka tunjukkan hikmah di baliknya." Beberapa hari kemudian, Zahra belum juga kembali. Dalam diam, aku menerima kenyataan bahwa Tuan Ahmad benar-benar menikahiku secara siri dengan perantara seorang ustadz yang ia kenal. Upacara itu sederhana, hanya disaksikan 2 orang teman pria Tuan Ahmad. Aku mengenakan abaya hitam sederhana, duduk dengan mata basah dan hati gemetar. Saat ijab kabul terucap, aku merasa dunia hening sesaat. Ada rasa bahagia yang aneh, bercampur takut dan bersalah. Setelah semuanya selesai, Tuan Ahmad menatapku dan berkata, "Mulai hari ini, kau bukan lagi hanya pembantu. Kau istriku, Nur." Aku tidak menjawab. Aku hanya menunduk, menahan tangis yang tak bisa kupahami. Dalam hati, aku berdoa lagi, "Ya Allah, aku serahkan hidupku padamu." Aku tak tahu apakah ini jalan yang benar, tapi aku mohon, jangan biarkan aku tersesat. Malam itu aku duduk di kamarku, memandangi cincin sederhana di jari manisku. Di luar, angin gurun bertiup lembut, membawa kesunyian yang menyesakan. Aku tahu, sejak saat itu hidupku tak akan sama lagi. Aku telah menjadi istri, tapi di dunia yang tidak boleh tahu siapa aku sebenarnya. Dan di dalam dada, cinta dan rasa bersalah berperang tanpa henti. Sejak hari pernikahan siri itu, hidupku berubah sepenuhnya. Statusku kini bukan hanya pembantu, tapi juga istri. Namun, anehnya, aku tidak merasakan kebahagiaan seperti yang sering kudengar dalam kisah cinta orang lain. Yang kurasakan justru beban yang berat, seperti berdiri di persimpangan antara cinta dan rasa bersalah. Di rumah itu, aku tetap harus bekerja seperti biasa, tetap menyapu, memasak, dan mencuci. Tidak ada perbedaan, kecuali kenyataan pahit bahwa aku menyembunyikan rahasia besar dari wanita yang seharusnya aku hormati, Zahra. Tuan Ahmad memperlakukanku dengan lembut. Ia memberiku perhatian yang tidak pernah kudapatkan sebelumnya. Setiap pagi, sebelum berangkat kerja, ia selalu menatapku dan berbisik, "Kamu kuatkan hati, Nur. Semua ini hanya sementara." Aku hanya menunduk, tidak tahu harus menjawab apa. Di dalam hatiku, aku ingin percaya padanya, tapi setiap kali melihat foto Zahra tergantung di ruang tamu, nuraniku berteriak. Aku merasa bersalah, merasa menjadi orang yang merebut kebahagiaan orang lain, meskipun semua terjadi karena cinta yang datang tanpa rencana. Aku mulai belajar menjalani 2 kehidupan sekaligus. Di hadapan Zahra, aku tetap pembantu yang tunduk dan sopan. Di hadapan Tuan Ahmad, aku seorang istri yang penuh rahasia. Tapi malam-malam terasa panjang dan sepi. Aku sering terbangun dan duduk di tepi ranjang kecilku, memandangi jendela yang menghadap ke halaman belakang. Di bawah cahaya bulan, aku menengadahkan tangan, berdoa lirih, "Ya Allah, jika aku salah, ampuni aku. Jika ini takdir, berikan aku petunjuk agar aku tidak tersesat." Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan, membasahi sajadah yang kusimpan di bawah bantal. Semakin hari, Zahra menjadi semakin dingin. Ia jarang berbicara padaku, dan kalaupun berbicara, nadanya selalu penuh kecurigaan. Aku tahu ia mulai merasakan ada yang tidak beres, meskipun belum memiliki bukti. Kadang aku mendengar langkahnya mengendap di malam hari, seolah mengawasi setiap gerakanku. Sementara Tuan Ahmad berusaha menenangkan keadaan, namun ketegangan di rumah itu semakin terasa. Aku hidup dalam ketakutan, takut rahasiaku terbongkar, takut kehilangan pekerjaan, dan yang paling dalam, takut kehilangan harga diriku sendiri. Suatu malam, ketika aku sedang membereskan ruang kerja Tuan Ahmad, ia memanggilku dengan suara lembut. "Nur, duduklah sebentar," katanya. Aku menurut, menunduk,
tak berani menatap wajahnya. Aku tahu ini sulit bagimu, lanjutnya pelan. Tapi percayalah, aku akan memperjuangkanmu. Aku ingin kita hidup tanpa harus bersembunyi. Hatiku bergetar mendengarnya, tapi sekaligus terasa sakit. Aku menatap matanya, lalu berkata pelan, "Tuan, saya tidak butuh perjuangan. Saya hanya ingin ketenangan. Saya tidak ingin menyakiti siapapun." Ia terdiam lama, lalu menghela napas berat. Aku tahu, tapi terkadang cinta datang bukan untuk membuat segalanya mudah. Aku menunduk dalam-dalam. Kata-kata itu menancap di dadaku seperti pisau. Cinta, satu kata yang bisa membuat manusia melanggar batas dan kehilangan arah. Malam itu aku menangis lagi, memeluk diriku sendiri di kamar kecil itu. Aku merasa seperti bayangan, hidup di antara terang dan gelap, dicintai tapi tidak bisa diakui, memiliki tapi tidak benar-benar dimiliki. Hari-hari berikutnya berjalan dalam ketegangan yang semakin menyesakan. Setiap langkahku terasa diawasi, setiap gerakku terasa salah. Zahra mulai sering mencari alasan untuk memarahiku di depan suaminya. Namun yang paling menakutkan, aku mulai merasa tubuhku berbeda. Nafasku sering sesak, perutku terasa mual di pagi hari, dan tubuhku cepat lelah. Awalnya aku mengira hanya kelelahan, tapi ketika siklus bulananku terlambat, hatiku bergetar. Aku tahu apa artinya itu, tapi aku terlalu takut untuk mengakuinya, bahkan pada diriku sendiri. Malam itu aku sujud lama di lantai, menangis tanpa suara. Ya Allah, aku hamba-Mu yang lemah. Aku tak tahu bagaimana menghadapi semua ini. Jika Engkau memberi kehidupan di rahimku, maka lindungilah. Tapi jika ini adalah ujian, kuatkan hatiku untuk menerimanya. Di luar kamar, angin berhembus pelan, membawa dingin yang menembus jendela. Aku menatap langit gelap di luar, mencoba meyakinkan diri bahwa segala sesuatu pasti memiliki makna, meskipun aku belum mengerti. Aku tidak tahu bagaimana akhir dari semua ini, tapi aku yakin setiap air mata yang jatuh malam itu telah tercatat oleh Allah sebagai bukti bahwa aku berusaha bertahan, meski dunia seakan menolak kehadiranku. Hari-hari di rumah itu semakin mencekam. Zahra semakin sering murung, sementara Tuan Ahmad terlihat gelisah. Aku menjalani hari dengan hati-hati, berusaha tidak menarik perhatian siapapun. Namun seberapapun aku berusaha, rahasia tetaplah sesuatu yang tidak bisa disembunyikan selamanya. Semakin besar rasa takutku, semakin terasa beban yang kutanggung. Perutku yang mulai membesar membuatku sulit menutupi kenyataan. Setiap pagi aku mengenakan pakaian longgar, berharap Zahra tak menyadarinya. Tapi waktu terus berjalan, dan kebenaran mulai mendekat seperti bayangan di sore hari yang tak bisa dihindari. Suatu pagi, saat aku sedang mencuci pakaian di belakang rumah, Zahra datang tanpa suara. Aku terkejut ketika mendengar langkahnya. Tatapannya tajam, menusuk ke arahku. "Nur," katanya dingin, "ada sesuatu yang ingin kutanyakan." Aku mencoba tersenyum, pura-pura tenang. "Iya, Nyonya?" Ia melipat tangannya di dada. "Kau mengandung, ya?" Suaranya datar, tapi penuh tekanan. Aku terdiam, tubuhku gemetar, bibirku kaku. Dunia seakan berhenti berputar. Saya tidak tahu, Nyonya," jawabku gugup. Zahra melangkah maju, menatapku dari dekat, lalu menamparku keras. "Jangan berbohong." "Aku tahu semuanya," teriaknya. Aku jatuh tersungkur, air mata mengalir deras. "Maafkan saya, Nyonya, saya tidak bermaksud." Namun sebelum aku bisa melanjutkan, Zahra kembali berteriak, suaranya serak menahan amarah dan luka. "Kau pengkhianat. Aku mempercayaimu. Aku membawamu ke rumah ini untuk membantu, bukan untuk merebut suamiku." Suaranya bergema di seluruh ruangan. Tuan Ahmad yang mendengar keributan segera datang. Ia berlari menghampiri, menahan tangan Zahra yang hampir menamparku lagi. "Cukup, Zahra.
Sudah cukup. Zahra berbalik ke arah suaminya dengan mata penuh air mata. Kau diam saja setelah semua ini? Kau malah membelanya? Tuan Ahmad menunduk, suaranya pelan namun tegas. Zahra, aku yang bersalah. Aku mencintainya, dan aku telah menikahinya. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Zahra menatapnya dengan mata terbelalak, lalu memukul dadanya sendiri sambil menangis keras. Tidak mungkin. Bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku, Ahmad? Ia menangis lama, lalu berlari meninggalkan rumah. Suasana menjadi hening. Aku hanya terduduk di lantai, menangis tanpa suara, tak mampu berkata apapun. Dalam hati aku berdoa lirih, ya Allah, apa yang telah kulakukan? Aku tak ingin semua ini terjadi, aku hanya ingin mencari nafkah, bukan merusak rumah tangga orang lain. Beberapa hari setelah itu, Zahra tak kembali. Rumah besar itu menjadi sepi dan dingin. Tuan Ahmad sering duduk sendirian di ruang kerja, memandangi jendela dengan tatapan kosong. Aku mencoba berbicara padanya, tapi ia hanya menjawab singkat. Biarkan waktu menenangkan segalanya, Nur. Tapi waktu justru membawa kabar yang lebih pahit. Suatu sore, seorang kerabat datang membawa berita bahwa Zahra jatuh sakit parah dan kini dirawat di rumah keluarganya. Mendengar itu, hatiku bergetar. Rasa bersalah membanjiri dadaku. Tanpa berpikir panjang, aku memohon pada Tuan Ahmad agar diizinkan menemuinya. Beberapa hari kemudian, kami pergi ke rumah keluarganya. Zahra terbaring lemah di tempat tidur, wajahnya pucat, matanya sayu. Saat aku mendekat, ia menatapku lama, lalu berkata pelan, "Kau sudah menang, Nur, aku tak punya apa-apa lagi." Aku menunduk, menahan tangis. Tidak, Nyonya, saya tidak pernah ingin semua ini terjadi. Maafkan saya. Zahra tersenyum lemah, air mata menetes di pipinya. Aku sudah memaafkanmu, aku hanya ingin kau menjaga anakmu baik-baik, dan jaga Ahmad. Dia terlalu lembut, terlalu mudah tersesat dalam perasaan. Aku menangis di sisi ranjangnya, menggenggam tangannya yang dingin. Terima kasih, Nyonya, semoga Allah mengampuni semua dosa kita. Zahra menatapku sekali lagi sebelum matanya perlahan terpejam, dan senyumnya menghilang bersama hembusan napas terakhirnya. Aku terduduk lama di lantai, tubuhku gemetar. Dunia terasa berhenti. Dalam tangis, aku berdoa lirih, "Ya Allah, Engkau saksi atas semua ini. Aku tak pernah meminta cinta, tapi Engkau menulisnya di jalan hidupku. Ampuni aku, ampuni Zahra, dan jadikan kepergiannya jalan penghapus dosanya." Malam itu aku menatap langit Riyadh yang gelap tanpa bintang. Di dada terasa sesak, tapi di sudut hatiku muncul cahaya kecil, cahaya penyesalan, kesadaran, dan keikhlasan. Mungkin inilah harga dari sebuah cinta yang datang di waktu yang salah. Cinta yang membuatku kehilangan segalanya, tapi juga mengajarkanku arti menyerahkan hidup sepenuhnya pada kehendak Allah. 3 tahun telah berlalu sejak hari itu. Aku kini tinggal di desaku lagi, jauh dari hiruk pikuk kota Riyadh. Rumah kecil yang dulu hampir roboh kini berdiri kokoh dengan dinding baru dan halaman yang rapi. Di teras rumah itu, seorang anak kecil berlari-lari sambil tertawa memanggilku, "Umi? Umi, lihat. Aku dapat kupu-kupu." Aku tersenyum, memeluknya dengan lembut. Dialah putraku, Adam, buah dari hubungan yang penuh ujian dan air mata. Setiap kali aku menatap wajahnya, hatiku tergetar, ada cinta, tapi juga luka yang belum sepenuhnya sembuh. Sejak kepulangan dari Arab, aku tidak pernah lagi mendengar kabar langsung dari Tuan Ahmad. Setelah pemakaman Zahra, ia mengantarku pulang ke Indonesia. Saat itu, ia hanya berkata dengan suara berat, "Nur, rawat anak kita baik-baik. Aku akan terus mengirimkan nafkah untuk kalian. Tapi mungkin, aku tak akan bisa datang lagi." Aku hanya diam, menatapnya pergi di bandara dengan perasaan hampa.
Sejak itu, uang memang rutin datang setiap beberapa bulan, tapi pesan darinya tak pernah lagi muncul. Aku tak marah, karena aku tahu hidupnya pasti terikat pada tanggung jawab dan masa lalu yang tak mudah. Aku hanya berdoa agar Allah selalu melindunginya dimanapun ia berada. Hidupku kini sederhana. Aku membuka warung kecil di depan rumah, menjual minuman dan kue buatan sendiri. Tetangga-tetangga sering datang dan berbincang, tapi tak banyak yang tahu kisah masa laluku. Aku tak ingin membuka luka yang sudah berusaha kututup rapat. Bagi mereka, aku hanya janda muda yang gigih membesarkan anak seorang diri. Tapi di dalam hatiku, aku tahu kisahku lebih dari sekadar perjuangan seorang ibu. Ini adalah perjalanan panjang seorang perempuan yang jatuh, tersesat, lalu belajar berdiri kembali dengan izin Allah. Suatu sore, setelah menutup warung, aku duduk di teras rumah sambil menatap langit senja. Warna jingga memantul di mata Adam yang duduk di pangkuanku. "Umi, siapa ayahku?" tanyanya polos. Pertanyaan itu membuat hatiku bergetar. Aku terdiam beberapa saat, menatap wajah kecil itu yang begitu mirip dengan Tuan Ahmad. "Ayahmu orang baik, nak," jawabku lembut. "Dia sekarang jauh, tapi setiap kali kamu sholat, doakan ayahmu agar selalu diberi kesehatan oleh Allah." Adam mengangguk polos, lalu menatap langit sambil berucap lirih, "Ya Allah, lindungi ayahku." Aku tak mampu menahan air mata. Aku memeluknya erat, membisikkan doa dalam hati, "Ya Allah, terima kasih karena Engkau masih memberiku kekuatan untuk bertahan. Terima kasih karena Engkau mengubah air mata menjadi keteguhan." Dalam pelukan anakku, aku merasa semua luka yang dulu perih kini perlahan sembuh. Aku tidak lagi memandang masa lalu sebagai aib, tapi sebagai jalan menuju kedewasaan dan ketenangan. Beberapa minggu kemudian, aku menerima surat tanpa nama pengirim. Di dalamnya hanya ada selembar kertas dengan tulisan tangan yang sangat kukenal. "Maafkan aku, Nur. Hidup ini membawaku jauh darimu, tapi tidak ada hari yang kulalui tanpa mendoakanmu. Semoga Allah menjagamu dan anak kita selalu dalam kasih-Nya." Aku membaca surat itu berulang-ulang, lalu menatap langit dengan mata basah. Entah di mana Tuan Ahmad kini berada, tapi aku yakin Allah masih mempertemukan kami lewat doa yang sama, doa yang tak lagi meminta, hanya mengucap terima kasih. Malam itu aku menyalakan lampu minyak di depan rumah, menatap Adam yang sudah tertidur pulas. Udara desa terasa damai, suara jangkrik mengiringi pikiranku yang melayang ke masa lalu. Aku tersenyum kecil, menatap foto ibuku yang kini sudah tiada, lalu berbisik, "Bu, akhirnya Nur bisa tenang." Aku sadar, kebahagiaan sejati bukan berarti memiliki seseorang untuk selamanya, tapi mampu menerima takdir dengan hati yang ikhlas. Kini aku hidup bukan untuk menyesali, melainkan untuk bersyukur. Karena di balik semua luka, Allah ternyata menyimpan cinta yang lebih besar, cinta seorang ibu kepada anaknya, cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Dan di bawah langit malam yang tenang, aku menutup mata sambil berdoa lirih, "Ya Allah, terima kasih. Engkau telah menunjukkan bahwa setiap air mata yang jatuh bukanlah tanda kelemahan, tapi bukti bahwa hati ini masih hidup, masih mencintai, dan masih percaya pada kasih-Mu."